Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Idul Akbar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak video ini sampai selesai. Diksi atau pilihan kata. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu apa sih itu diksi. Jadi diksi adalah pilihan kata yang tepat yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menyampaikan sesuatu dalam situasi tertentu. Jadi seperti itu secara singkatnya. Oke, next slide berikutnya. Nah, di sini ada subtopik mengenai diksi. Ada 5 subtopik tentang diksi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian diksi. Di awal sudah saya katakan pengertian diksinya, namun itu secara singkat. Saya akan menjelaskan pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli. Yang kedua, fungsi diksi. Apa sih fungsi diksi itu sehingga kita perlu mengetahuinya? Yang ketiga, syarat-syarat diksi. Syaratnya apa saja? Yang keempat, cakupan diksi. Yang terakhir, memilih diksi. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam memilih diksi? Oke, slide berikutnya. Oke, yang pertama, pengertian diksi. Apa sih diksi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Siswono, diksi adalah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Sedangkan menurut pendapat saya, diksi atau pilihan kata adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menyampaikan sesuatu dalam situasi tertentu. Sedangkan pemilihan kata adalah tindakan memilih kata. Jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau pemilihan itu adalah tindakan, sedangkan pilihan itu adalah hasil. Oke, lanjut berikutnya. Oke, yang kedua, fungsi diksi. Ada 6 fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita berbicara menggunakan diksi yang baik dan benar, kita dapat mengekspresikan secara langsung gagasan yang kita berikan. Contohnya seperti ini. Diam, tutup mulutmu, jangan berisik. Ketiga kata ini mempunyai ekspresi yang berbeda. Ketika diam, seperti contoh, hey diam, tahu. Hey, tutup mulutmu, tahu. Hey, jangan berisik. Ketiga kata itu mempunyai ekspresi yang sangat berbeda-beda. Jadi seperti itu gambarannya. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Artinya diksi tersebut digunakan secara formalkah atau non formal. Ketika kita berada di lingkungan formal, gaya ekspresi kita kan pasti berbeda. Seperti selamat pagi teman-teman semua dan rekan-rekan sekalian. Seperti itu kan itu adalah kata informal, kata formal. Itulah contoh dari kata formal. Sedangkan kalau di lingkungan non formal, gaya ekspresi kita juga berbeda. Kita akan santai-santai saja. Seperti itu. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Ya, karena diksi yang baik dan benar, tepat dan sesuai dengan kondisi yang kita sampaikan, akan menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Tentu ketika kita salah dalam memilih diksi yang baik, salah dalam menyesuaikan konteks keadaan, perbedaan penafsiran itu terjadi pastinya. Orang akan beranggapan berbeda dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kelima, mencegah salah pemahaman. Sama seperti yang sebelumnya, perbedaan penafsiran menimbulkan salah pemahaman. Ketika orang yang ingin kita ajak berbicara salah dalam menafsirkan yang kita maksud,
akan terjadi salah paham di antara pembicaraan. Yang terakhir, pengefektifan pencapaian target komunikasi. Tentu ketika kita telah memilih kata yang tepat dan sesuai, maka target komunikasi kita telah tercapai. Oke, slide berikutnya. Yang ketiga, syarat-syarat diksi. Ada 3 syarat-syarat diksi. Yang pertama, unsur ketepatan. Yang kedua, unsur kecermatan. Yang ketiga, unsur kesesuaian. Unsur ketepatan itu hal yang menyangkut mengenai makna, logika, dan kesamaan maksud. Ketika kita ingin memilih kata, usahakan kata tersebut sudah tepat untuk disampaikan. Jangan sampai pendengar atau pembaca bingung terhadap kata tersebut. Biasanya, untuk memilih kata yang tepat, dibutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Yang kedua, unsur kecermatan. Unsur kecermatan berkaitan dengan kemampuan kita dalam memilih kata yang benar-benar diperlukan. Jadi kalau kata itu tidak perlu digunakan, lebih baik tidak usah disampaikan, karena itu akan menimbulkan kata yang bertele-tele. Seperti nasi, ketika nasi itu kita buang, itu sama dengan mubazir. Begitu juga kata, ketika kita sampaikan kata-kata yang tidak perlu digunakan, itu sama dengan mubazir kata. Jadi usahakan memilih kata yang benar-benar diperlukan. Unsur kesesuaian. Kalau unsur kesesuaian ini biasanya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kata yang kita pilih itu menyinggung atau merusak suasana. Usahakan kita mengetahui pendengar atau pembaca, baik dari segi usia, apakah itu muda, tua, atau remaja, itu harus disesuaikan. Apakah dari segi latar belakang ekonomi, apakah orang tersebut miskin, kita harus sesuaikan, jangan sampai menyinggung mereka. Jadi usahakan untuk memilih kata yang sesuai sehingga kata tersebut terdengar sopan. Nah, yang keempat, cakupan diksi. Menurut Sitorus, ada 4 pembagian dalam cakupan diksi. Yang pertama, berdasarkan makna kata. Yang kedua, berdasarkan panca indera. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup. Yang keempat, berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Yang pertama, berdasarkan makna kata. Ada 8 makna kata, diantaranya denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, dan hiponim. Denotasi dapat diartikan sebagai makna dasar, artinya tidak mengandung makna tambahan. Kebalikan dari denotasi adalah konotasi. Konotasi adalah kata yang mempunyai makna tambahan. Sebagai contoh seperti, dia adalah wanita cantik. Yang kedua, dia adalah wanita manis. Dia adalah wanita cantik mengandung makna denotatif, karena cantik di sini adalah makna dasar, tidak mengandung nilai tambahan. Sedangkan di contoh yang kedua, dia adalah wanita manis mengandung makna konotatif, karena manis di sini mengandung makna tambahan. Seperti itu. Kemudian sinonim dan antonim. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu sinonim dan antonim. Sinonim intinya adalah persamaan kata. Contohnya agung, besar, raya, atau mati, wafat, meninggal. Itu adalah sinonim, persamaan kata. Sedangkan antonim, lawan kata, contohnya besar kecil, tinggi rendah, lemah kuat, itu semua adalah lawan kata atau antonim. Kemudian ada homonim dan homofon. Homonim secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Kalau saya jelaskan bakalan panjang. Intinya homonim adalah persamaan bentuk atau tulisan tetapi beda arti. Contohnya bisa. Bisa mempunyai 2 arti. Misal, bisa ular itu sangat mematikan. Yang kedua, Tomo tidak bisa datang. Bisa yang pertama memiliki arti racun.
Sedangkan bisa yang kedua memiliki arti dapat. Jadi itu yang disebut homonim atau persamaan bentuk tetapi beda arti. Sedangkan homopon adalah persamaan pengucapan atau persamaan bunyi tetapi beda arti. Contohnya Bang mempunyai dua arti. Yang pertama, Bang Fadli mempunyai anak. Sedangkan yang kedua, cita-cita saya ingin menjadi pegawai bank. Di sini pengucapannya sama, tetapi artinya berbeda dan penulisannya juga berbeda. Kemudian ada homograf dan hiponim. Homograf di sini artinya persamaan bentuk atau tulisan tetapi beda arti. Hampir sama seperti homonim, namun perbedaannya di homograf itu pengucapannya juga berbeda. Contohnya seperti ini. Saya sangat tahu bahwa teman saya menyukai tahu. Terlihat perbedaannya? Tahu sama tahu itu mempunyai penulisan yang sama, namun pengucapan dan artinya itu berbeda. Tahu sama tahu. Sedangkan hiponim adalah kata dari turunan kata lainnya, atau biasa disebut dengan kata khusus. Contohnya kendaraan. Kendaraan kata turunannya adalah mobil, bisa motor, beca, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan panca indera. Ada abstrak dan konkret. Abstrak itu dapat diartikan tidak dapat dibayangkan dengan panca indera. Contohnya seperti kemakmuran, kejujuran, kebenaran. Itu tidak dapat dibayangkan oleh panca indera. Sedangkan konkret itu dapat dibayangkan oleh panca indera. Seperti mobil, motor, rumah, semua itu dapat dibayangkan oleh panca indera, itu disebut konkret. Kemudian yang ketiga berdasarkan ruang lingkup. Ada kata umum dan kata khusus. Kata umum itu ruang lingkupnya lebih luas, dapat mencakup beberapa makna yang lain. Seperti contohnya kendaraan, mempunyai makna yang luas. Hewan. Sedangkan kata khusus atau yang disebut dengan hiponim itu adalah ruang lingkup yang lebih sempit, seperti motor, mobil, yang lebih spesifik. Seperti dalam hewannya itu ada burung atau sapi, kerbau, itu adalah kata khususnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Ya, kata baku adalah kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti di PPT ini ada karir, manajemen, ekstrim, dan Jumat, dan lain sebagainya. Bisa dibaca penulisan kata yang baku dan tidak bakunya. Yang terakhir subtopik kita adalah memilih diksi. Memilih diksi di sini ada 4 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengetahui arti dari kata yang akan kita gunakan. Jadi kita harus tahu benar arti dari kata tersebut. Yang kedua, memahami nuansa makna. Kita harus perhatikan kepada siapa kita berbicara, orang tua, orang yang muda. Yang ketiga, memahami situasi dan kondisi. Apakah bersifat formal, apakah bersifat non formal. Itu kita harus perhatikan dalam memilih diksi. Oke teman-teman, sekian dari penyampaian saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.